السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Sesungguhnya amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang dawam, amalan yang istiqamah, wa in qalla, walaupun amalan itu sederhana. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwah wa akhwati fillah, para teman-teman, para jemaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan barokah pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kita pagi hari ini kita awali dengan salat subuh secara berjamaah, yang semoga ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita sampai kepada bentuk-bentuk ataupun siksa kubur yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bahas sedikit tentang asbab munculnya atau di peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Ada 3 ujian besar yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Makanya benar kalau kata ulama, ketika Nabi ditanya, dalam satu hadis dikatakan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Siapa orang yang paling berat ujian dalam mengarungi kehidupannya?" Maka jawaban Rasulullah, al-anbiya'u fal-anbiya. Ujian yang paling berat itu siapa? Para nabi. Sedangkan ujian manusia itu tidak seberapa kalau dibanding dengan ujian para nabi. Ada 4 ujian besar yang Allah ujikan kepada para nabi sebelum Allah ujikan itu kepada umatnya. Ujian yang pertama namanya ujian perintah. Allah uji perintah ini kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka semua perintah, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji Nabi Ibrahim bikalimatin. Dari kalimat ini, mana bikalimatin, mufassirin memaknai apa? Perintah-perintah yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim.
Mulai dari ketika beliau masih kecil, kemudian berdakwah kepada keluarganya, kemudian disuruh hijrah dari Palestina, meninggalkan putranya dan istrinya di Ka'bah, kemudian disuruh khitan dan semua ujian-ujian perintah itu. Fa'atammahunna. Maka Nabi Ibrahim kemudian mampu untuk menyempurnakannya. Kemudian ujian yang kedua namanya ujian larangan. Allah uji larangan itu kepada Nabi Yusuf. Salah satu bentuk ujian larangan Allah, Pak, wala taqrabuz zina. Sukses. Walaupun Nabi Yusuf dalam kondisi berada di dalam ruangan bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang dicintai, punya kedudukan, ancamannya jelas. Kalau tidak mau mengikuti ajakan dari wanita ini, maka ancamannya jelas. Makanya kemudian digambarkan dalam satu hadis, di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah itu apa? Salah satunya siapa? Rajulun da'atha imra'atan. Seorang laki-laki yang diajak sama seorang wanita. Ingat, laki-laki yang diajak sama wanita, bukan wanita yang diajak sama laki-laki. Di sini laki-laki yang diajak oleh wanita, syarat wanitanya dua. Pertama, datu mansibin, punya kedudukan, punya jabatan, atasannya, wajamalin, cantik, sudah punya kedudukan, punya jabatan, kemudian yang diajak itu bawahannya, kemudian wajamal, cantik. Maka dia berkata apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang ngajak itu perempuan bisa punya jabatan jelek, dia mengatakan aku takut kepada Allah, ini gak masuk. Iya, kenapa? Karena memang secara nafsu dia apa? Bukan tipe nih loh. Lah ini Nabi Yusuf yang menggoda itu siapa? Zulaikha. Walaupun nama nggak ada nama Zulaikha di Al-Quran ya. Jadi memang masyhur lah namanya Zulaikha. Zatu mansibin, punya kedudukan. Zulaikha sebagai apa? Majikan. Ya, kalau nolak perintah majikan, kira-kira konsekuensinya apa? Ya itu tadi lah. Jadi pecat, kalau enggaknya apa? Masuk penjara. Yang kedua, mau cantik ujungnya Imratul Aziz ya. Imrah itu perempuan, Aziz itu penguasa. Nah, istri raja itu mesti apa? Cantik. Nabi Yusuf sebagai manusiawi juga apa? Suka senang. Makanya dia katakan ini akhafullah. Makanya kemudian yang sobek bagian belakang, menunjukkan Nabi Yusuf lari, baju itu ditarik sama perempuannya. Kalau posisi Nabi Yusuf itu bapak, kira-kira yang sobek mana? Yang sobek ini lah. Kenapa? Yang dibuka. Pada zaman rahmat Allah, ini ujian. Nabi Yusuf sukses. Maka kemudian Allah angkat derajatnya dari yang awalnya diuji banyak ujian Nabi Yusuf sampai pada akhirnya kemudian Allah angkat derajatnya. Makanya konsep hidup itu jelas kalau belajar kepada Nabi Yusuf. Apa konsep hidup itu? Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihan Allah. Kalau jadinya lihat perjalanan Nabi Yusuf itu, mulai dari apa? Dibuang sama saudaranya yang lain pada iri. Kemudian dari orang merdeka, seorang calon nabi, kemudian diperjualbelikan menjadi budak. Pindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Dari Palestina pindah majikan sampai kemudian ke Mesir. Di Mesir kemudian itu di bawah sebuah kerajaan. Sampai pada akhirnya Allah angkat derajatnya. Makanya ujian itu bagian dari sarana Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Yang ketiga, ada ujian namanya ujian musibah, berupa penyakit ataupun kesedihan-kesedihan yang menimpa kepada Nabi. Ujian ini Allah ujikan pada Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu ujiannya berat.
berupa sakit fisik yang tertimpa, musibah itu fisik. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Bahkan kemudian ketika istrinya minta untuk berdoa, beliau tidak mau berdoa. Kenapa? Sampai masa kebahagiaan itu baru setara nanti dengan musibah ini. Kalau nggak salah Nabi Ayub itu menikah di umur 30. Umur 50 baru musibah itu mulai terjadi. Dan beliau punya 12 anak, menikah selama 20 tahun. 51 itu ujian musibah demi musibah itu datang kepada beliau. Yang pertama, hartanya habis. Jadi semua kekayaan berupa hewan-hewan ternak hari itu semuanya mati. Kemudian kebun-kebunnya itu langsung hangus terbakar. Setelah itu 12 anak laki-laki Allah wafatkan secara bersamaan. Hartanya habis, kemudian kebun-kebunnya juga habis. Anaknya 12 anak laki-laki itu meninggal sekaligus. Istrinya meninggalkannya, hanya tinggal satu istri yang masih setia. Kemudian semua orang di kampung itu mengusir. Kenapa? Karena melihat penyakit kulit itu tuduh khawatirkan akan apa? Menular. Sampai pada akhirnya di umur 68, 18 tahun beliau sudah sakit. Istrinya kemudian minta, Mas, waktunya doa, minta kepada Allah, kau kan Nabi. Masih sama, berapa lama Allah berikan aku musibah ini? Sudah 18 tahun. Nanti kalau Allah berikan aku musibah sampai 20 tahun, baru aku akan berdoa agar setara dengan masa kebahagiaanku. Itu sukses. Kita kadang belum batuk, masih rontok ini. Gejala. Ikut doa itu sudah apa? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sya, ishfi maradi ya Allah. Angkat penyakitku ya Allah. Belum sakit tuh masih gejala. Habis itu baru ke dokter. Makanya saya hater. Padahal sakit itu bagian dari apa? Penghapus dosa. Makanya yang kolesterol, diabetes disyukuri. Iya, itu bagian dari apa? Media. Untuk apa? Pertama mengingat kalau kita itu sudah mencapai batas umur panjang. Batas umur panjang berapa? 40 tahun. Jadi yang sudah 40 ke atas itu penyakit, itu bagian dari pengingat Allah. Itu bagian dari apa? Delegasi di antara delegasi malaikat maut. Kemudian yang terakhir ujian berupa apa? Ujian dari keluarga, rintangan dan sebagainya. Nabi Muhammad itu di ujiannya ada 3 yang diambil dari kehidupan Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Yang pertama, diuji dengan harta. Beliau itu kaya. Rasulullah itu kaya. Bahkan beliau dengan tahu jumlah pernikahannya ketika mahar dengan Khadijah itu berapa? Rasulullah itu bukan ini, makanya rame kan di Jakarta itu kasus apa? Calon wakil gubernur dari partai PKS yang kemudian rame gara-gara apa? Gara-gara temannya apa mengatakan, wahai para janda-janda suki, nikahilah laki-laki pengangguran, apa? Laki-laki yang miskin. Biar apa? Biar mereka menjadi kaya. Kemudian dicontohkan itu seperti Khadijah menikahi. Padahal Nabi ketika menikah dengan Khadijah, sukihnya subhanallah, ini kalau nggak percaya hadis ini. Dan pernikahan waktu itu di zaman Nabi itu memang ada 4 model pernikahan, dan Allah jaga Nabi Muhammad dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Nih, di zaman Rasulullah nih, pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah. Ini pernikahan di zaman jahiliyah dulu. Annan nikah fil jahiliyati kana ala arba'ati anha. Sesungguhnya pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 model pernikahan di zaman jahiliyah, dan ini legal. Fanikahun minha, dan pernikahan di antara yang 4 itu nikahun nasil yaum
maka itu pernikahan manusia yang sekarang. Artinya dari 4 model pernikahan itu ada yang kemudian menjadi pernikahan yang Allah ridhoi. Dan Rasulullah itu dipilih oleh Allah untuk memilih pernikahan yang diridhoi oleh Allah yang berjalan sampai sekarang. Apa saja model pernikahan? Ini yang pertama sedikit biar paham. Falamma bu'itha Muhammad sallallahu bil haqq hada nikah jahiliyah kullahu illa nikah an-nas al-yawm. Ketika Rasulullah diutus, maka semua model pernikahan yang 4 itu kemudian dibatalkan, hanya tinggal 1 yang masih bertahan. Apa itu? Ini pernikahan al-wiladah. Ini yang apa? Pemuda datang pada orang tua gadis ini yang sekarang persis seperti yang sekarang pernikahan ini. Dan Rasulullah walaupun belum menikah, belum jadi nabi, masih umur 25, tapi sudah menggunakan pernikahan yang seperti ini. Ini pernikahan apa? Al-wiladah, pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah dan kemudian ini berlanjut sampai pernikahan sekarang. Datang ke rumahnya orang yang gadis, kemudian apa? Melamar, ditentukan maharnya. Nanti kita lihat maharnya Rasulullah. Yang kedua, ada pernikahan, ada istibdah. Istibdah itu apa? Seorang suami yang punya istri, yang istrinya kedudukannya derajatnya rendah, suaminya juga rendah, maka akan melahirkan kasta anak juga yang rendah. Biar kasta anak ini mulia, istrinya dititipkan ke orang yang punya kasta yang tinggi. Contoh kalau sekarang mungkin dititipkan ke Pak RT, Pak RT titip. Ini sampai kemudian apa? Istri yang titip tadi ya dipakai, jadi titip Pak, timbangannya rusak. Ibaratnya motor itu kalau dititipin kan apa? Harus dipanasi, ya dipakai sampai pada akhirnya kemudian apa? Hamil. Setelah hamil, suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga nih laki-laki terhamil oleh laki-laki itu. Dan itu dilakukan kenapa? Karena nanti anak ini kalau sudah lahir bukan dinisbahkan kepada suami aslinya, tapi dinisbahkan kepada Pak RT tadi. Maka kemudian mengangkat, berubah derajat apa? Kasta anak, naik kastanya ke kasta yang lebih tinggi. Ini pernikahan dan dulu legal kayak begini, Pak. Sekarang mungkin bahasanya apa? Tukar istri. Kenapa yang akhirnya apa namanya itu Samsudin itu akhirnya masuk penjara gara-gara konten apa? Tukar menukar wanita. Itu konten dijadikan permainan. Itu di zaman jahiliyah legal. Yang ketiga, pernikahan aurat. Aurat itu apa? Sekelompok laki-laki kurang dari 10 bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka, dan setelah itu kemudian ditentukan dari 9 laki-laki tadi mana yang menjadi bapak dari anak ini. Kalau ini dia Jabri. Jabri itu artinya pernikahan yang istrinya perempuan ini punya derajat, maka yang dijabri itu orang yang selevel. Dan ini pernikahan di zaman jahiliyah itu pernikahan yang sah. Dan yang terakhir pernikahan al-rayah, pernikahan yang tidak via batasan. Ibaratnya perempuan kalau sudah siap menikah tinggal taruh bendera, laki-laki yang belum menikah kemudian bareng-bareng habis itu sampai hamil baru nanti setelah lahir ditentukan. Itu di zaman jahiliyah. Dan hari ini Rasulullah kemudian menunjukkan kepada kita, dan Nabi itu bayangkan ini Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah, maharnya kita perhatikan maharnya. Abu Thalib melamar Sayyidah Khadijah kepada bapaknya Khuwailid berdasarkan mahar yang digandaki oleh Sayyidah Khadijah. Jadi maharnya itu bukan dari suami yang menentukan, siapa? Istri. Ini kayak gimana? Suami itu harus bayar ya. Kalimantan ya. Jadi istri itu harus dibeli, ditebus dari biaya hidup sejak dia bayi sampai menikah, ditebus berapa juta. Ini bayar Khadijah.
Waraqah berdiri dari samping salahnya. Khalid berkata, mahar Khadijah yang disegerakan ini bukan ditunda, artinya langsung dibayar kontan. Makanya kalau menikahkan anak, qabil nikah itu mahalan, kan itu artinya apa? Kontan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu harus lengkap sama masjidnya. Yang benar itu alat sholat. Alat sholat berarti kan baju, apa namanya itu? Mau kena sama sajadah. Nah, seperangkat alat sholat itu masjid sama imam plus makmumnya. Itu seperangkat alat sholat. Kemudian disegerakan berapa? Ini berarti apa? 40.000 dinar emas. 4.000 itu satu dinarnya kalau sekarang itu uangnya kalau nggak salah 3.600.000. 3.600.000 kali 4.000 berapa? 13 M. Kok Nabi dibilang miskin? Oh ini musuh ya Rasul. Tuh ini kan pernikahan sebelum jadi Nabi. Baru setelah jadi Nabi, beliau sudah tidak lagi beraktivitas untuk mencari dunia, beliau sibuk dengan apa? Dakwah. Baru kemudian kehidupan Rasulullah mulai miskin dan memang beliau memilih hidup itu. Karena dalam hadis dari Imam An-Nasai, walaupun ini sebagian ulama mendhaifkan, kata Nabi, ketika Allah menawarkan kepadaku, kalau aku mau, maka Allah akan jadikan bukit-bukit emas untukku, tapi aku tidak mau untuk itu. Jadi Nabi itu lebih memilih hidup sederhana. Makanya ada doa sahih dari Nabi, dan itu biasa Rasulullah baca, tapi tidak pernah dibaca oleh Bapak. Apa itu? Doa yang tidak pernah dipakai oleh Bapak. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Itu tidak pernah dipakai itu. Yang sering dibaca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Bahkan Nabi sholat duha apa? Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil. Kalau rezeki saya nyangkut di langit ya Allah, apa? Turunkan. Wa in kana ba'idan. Kalau rezeki saya masih di Kalimantan ya Allah, faqaribu dekatkan ya Allah. Wa in kana qalilan lebih titik ya Allah, fakatiru korbannya. Rasulullah itu doanya yang enggak pernah Bapak baca lagi, Allahumma ahyini miskina. Yang kedua apa? Wa amitni miskina. Matikan aku dalam kondisi miskin ya Allah. Yang ketiga apa? Wahyurni ma'azuratil mazakin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Enggak pernah ini kan? Nah, dicoba. Insya Allah. Dan yang benar. Kenapa minta miskin? Karena orang miskin itu 500 tahun lebih mendahului orang kaya. Nanti dengan buka dalam kitab Minhajul Qasidun itu bab tentang miskin dan zuhud. Ternyata orang miskin itu mendahului orang kaya 500 tahun, setengah hari di sini juga. Kenapa? Karena itu tadi, wong sugih itu apanya? Hisabnya banyak. Ya sama kayak gini kan, belanja di Indomaret. Yang satu gak situ belanja karena gak ada, yang satunya sedikit, yang satunya banyak. Yang paling lama nanti keluarnya yang mana? Baik, ini masih 4.000 dinar. 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah. Ini paling mahal itu. Unta merah itu kalau sekarang itu Toyota Alphard itu. Ini kendaraan paling mewah ya itu. Kemudian itu 100. Habis itu 10 perhiasan, 28 budak, dan itu tidak dan itu tidak banyak bagi kalian. Ini kata kata ini Waraqah. Jadi minta 4.000 dinar, 100 ekor unta yang matanya hitam bulunya merah, kemudian 10 perhiasan,
Habis itu 28 budak dibayar cash. Kalau jenengan mikir saya pak kredit nih. Tapi kata orang apa? Dan itu tidak banyak bagi engkau. Artinya harta segini itu sedikit. Berarti Nabi dan keluarganya dulu apa? Banyak. Maka alhamdulillah. Bapak berapa M dulu waktu ulama? M-nya berapa? Jadi ini diuji. Ketika Rasulullah menikah punya istri-istri juga orang kaya. Di tahun yang ke-7 dari kenabian itu puncak ujian harta yang menimpa kepada Rasulullah. Apa? Pemboikotan ekonomi. Jadi semua kafilah-kafilah datang, kafilah-kafilah dagang yang mau masuk ke kota Makkah itu dihadang di kota Makkah. Semua barang itu sudah dibeli sama penduduk kota Makkah, sama orang kafir Quraisy. Maka ketika Bani Hashim mau berinteraksi, mau membeli, itu sudah pindah tangan dan dijual dengan harga yang berkali-kali lipat dari apa yang dia keluar. Makanya di situ Rasulullah kemudian sedih sampai dengan pamannya juga ikut terlibat. Abu Thalib itu ikut juga bagian dari orang yang diboikot. Makanya sedihnya Rasulullah, sedihnya Abu Thalib, bahagianya Rasulullah juga bahagianya Abu Thalib. Habis harta di situ sampai pada tahun yang ke-10. Jadi 3 tahun diuji. Tahun yang ke-10 benar-benar habis harta itu. Khadijah juga benar-benar habis hartanya. Habis itu ujian yang kedua tahta. Tahta di tahun yang sama, tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 pemboikotan bebas. Ujian Nabi baru apa? Baru terbebas dari pemboikotan, baru menghirup udara segar. Datang ujian yang kedua apa? Pamannya diwafatkan. Kenapa kau dianggap tahta? Karena yang punya kedudukan, yang punya jabatan terhormat di masa jahiliyah itu paman Nabi yang bernama Abu Thalib, dan beliau yang menjadi pelindung dakwah Rasulullah. Maka ketika pamannya wafat, Rasulullah sudah tidak punya gantungan dan tidak punya pelindung lagi di kota Makkah. Maka orang-orang sudah mulai berani untuk menyerang fisik Nabi. Aman. Makanya kalau punya paman insya Allah jadi wafat. Dan sedihnya lagi wafatnya pamannya mati dalam kondisi kafir. Itu yang menjadikan Rasulullah sedih. Maka sampai turun surah At-Taubah itu. Kenapa? Karena Nabi masih mengistighfarkan pamannya agar ditempatkan oleh Allah untuk bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga. Maka kemudian istighfarnya Nabi Allah ijabahi, tapi tidak mengangkat Abu Thalib dari neraka ke surga, hanya mengangkat dari neraka yang paling dasar ke neraka yang paling ringan, ditempatkan di neraka yang paling atas, dibakar hanya dengan sampai di mata kaki. Berkat apa? Doa Rasulullah. Sampai pada akhirnya turun ayat ini surah At-Taubah, larangan mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Maka ini ayatnya. Maka nalin Nabi, dan langsung maka nalin Nabi, tidak selayaknya bagi Nabi. Di situ berarti Nabi siapa yang diingatkan di sini? Nabi Muhammad. Habis itu lanjutkan lagi, walladzina amanu, dan juga tidak selayaknya bagi orang-orang yang beriman apa? Ayastaghfiru, untuk mintakan istighfar lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka masih kerabat-kerabatmu. Kenapa? Min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa orang yang mati dengan kemusyrikannya, orang yang mati dengan kekafirannya, itu ashabil jahim akan masuk ke dalam neraka jahim. Makanya Rasulullah tambah sedih di satu ujian yang ketiga, yaitu ujian yang kedua pamannya. Paman baru meninggal, diuji lagi yang ketiga, yaitu wanita, wafatnya Khadijah. Sempurna sudah apa? Ujian Nabi. Harta yang selama ini menjadi gantungan penopang Rasulullah habis. Kemudian penopang Nabi dari segi keamanan, pamannya itu juga Allah wafatkan.
Dan yang ketiga, penopang dakwah Rasulullah dari belakang, yang memotivasi Nabi, yang melindungi Rasulullah secara hati. Makanya muncul namanya Al-Muzammil, muncul namanya Al-Mudaththir. Itu Nabi Muhammad. Al-Muzammil itu artinya orang yang berselimut, yaitu orang yang sedang ditenangkan kehidupannya oleh istrinya. Itu kemudian wafat. Puncaknya tiga-tiganya sudah wafat, maka Rasulullah mencoba untuk dakwah pertama kali keluar dari kota Mekah menuju ke Taif, dengan harapan di Taif itu nanti Nabi bisa diterima. Ternyata sampai di Taif tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Penduduk Taif itu sudah menyiapkan sambutan yang bukan yang meriah, sambutan yang menghinakan. Dengan baik, dihujat, diludahi, sampai Rasulullah kemudian pulang itu dalam kondisi kakinya itu terluka. Tapi setelah masuk ke dalam salah satu kebun, di situ ada seorang budak yang akhirnya masuk Islam. Rasul ini Rasulullah pulang lagi, kemudian ada kalau nggak salah sekelompok jin itu yang kemudian mengikrarkan diri masuk dalam Islam. Makanya muncul namanya Bukit Al-Jin itu. Di situ masuk Islam. Tapi setelah itu kemudian ujian-ujian ini, maka Allah mengangkat Nabi Muhammad dengan apa? Dengan cara diisrakan. Perhatikan ayat tentang Isra. Itu tidak ada perintah salat 5 waktunya. Kalau dari ayat ini surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya ini? Linuriyahu min ayatina. Apa artinya? Untuk Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Jadi fungsinya ini yang paling kuat. Memang di peristiwa Isra Mi'raj memang perintah sholat. Tapi kalau di ayat itu salah satunya yang ini. Kenapa Allah mengangkat Nabi Muhammad? Karena kesedihan demi kesedihan apa yang menimpa kepada Rasulullah, musibah demi musibah yang menimpa kepada Nabi, menjadikan Rasulullah itu sedih. Maka tahun yang ke-10 dari kenabian dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Tapi ketika kesedihan sudah terlewati, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dengan cara apa? Jangan sedih urusan dunia, Allah penciptamu. Maka diperlihatkan oleh Allah semua bentuk kebesaran-kebesaran ciptaannya. Makanya Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu apa? Rasa sedih yang selama ini dilalui itu kemudian Rasulullah bisa melupakan, dan masih ada Allah sebagai satu-satunya gantungan. Kalau tadi kan ada harta, ada apa lagi? Ada tahta, ada wanita. Ini sih gantungan hidup. Makanya kalau kemudian ada orang masih punya 3 ini, maka biasanya kalau menggantungkan hidup kepada 3 hal ini, maka akan lemah gantungan hidupnya kepada Allah. Makanya orang kaya doanya lebih lama orang miskin apa lebih lama orang kaya? Doanya lebih lama orang miskin. Kalau orang kaya itu apa? Saya kata jadul omongan itu semua kafir. Iya. Makanya benar Pak, hikmah kemiskinan itu. Makanya bersyukur yang kaya itu rezeki itu turun, bukan karena doanya orang kaya. Benar. Orang kaya itu turun rezekinya karena berkat doa orang miskin. Ini ada hadis, saya tampilkan hadisnya. Jadi saya gak sombong dan suki-suki itu. Jangan seperti kasus yang di Surabaya kemarin disuruh menggonggong seperti anjing. Berarti dia gak baca hadis ini. Ini tak tampilkan hadisnya. Ini keutamaan orang miskin. Ini keutamaan orang miskin. Jadi orang miskin itu Allah turunkan rezekinya karena doanya orang kaya itu turun rezekinya karena doanya orang miskin. Ini berkah dari doa orang miskin. Ini kata Rasulullah, hal tunsoruna,
Apakah kalian, jadi pernah satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sugih. Benar. Bahkan ketika beliau kondisi sakit parah, dikunjungi sama Rasulullah di saat Nabi habis haji wada. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas curhat, ya Rasulullah, engkau tahu ya Rasul, aku kondisi sakit ya Rasul. Dan engkau tahu ya Rasul, aku hanya punya seorang wanita ya Rasul. Dan engkau juga tahu ya Rasul, hartaku ini terlalu banyak kalau aku wariskan kepada satu orang wanita. Bolehkah saya sedekah 2/3 dari hartaku ya Rasul? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas minta, bolehkah ya Rasul saya sedekah 2/3 dari hartaku? Maka Sa'ad bin Rasul katakan jangan. Dikurangi akhirnya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana kalau saya sedekah separuh ya Rasul? Jawabannya ya, jangan. Gimana kalau saya sedekah 1/3? Baru kemudian apa? Iya, fatul tukatir, 1/3 itu suwake. Kenapa ya Rasul? Engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu dalam kondisi miskin, yatakaffafuna finnas, yang mereka meminta-minta kepada manusia. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merasa memiliki kelebihan dari sahabat yang lain karena melimpahnya dunia yang ada pada dirinya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngira apa? Karena kekayaannya beliau merasa lebih apa? Derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah, merasa lebih mulia daripada orang miskin. Akhirnya ketika turun hadis ini Al-Bukhari, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Katakanlah kalian wahai orang-orang kaya itu mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rezeki itu murni karena apa? Doanya orang miskin. Lah kok bisa orang miskin doa turunnya ke orang kaya rezekinya? Karena dari orang kaya itu maka orang miskin bisa bekerja. Dari bekerja kemudian rezekinya sampai. Gak mungkin Pak, ada yang jadi pembantu rumah jenengan, pembantu rumah itu lebih suki dari majikannya, kita tidak. Nah, makanya orang miskin doa ya Allah, apa? Turunkan rezeki ya Allah. Akhirnya majikannya makin kaya. Nah, dari majikan makin kaya, maka kemudian rezekinya disalurkan kepada orang yang miskin. Ini hadis yang kedua. Innama yansurullahu hadil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya umat ini itu ditolong, diturunkan rezekinya bidha'ifiha, karena orang-orang yang lemah di antara mereka, bida'watihim, karena doa-doa mereka, wa salatihim, karena salat-salat mereka, wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Ternyata orang miskin itu biasanya lebih ikhlas, harapannya lebih kuat. Makanya bersyukur yang miskin itu membuat orang kaya makin kaya. Tapi tenang, yang masuk surga duluan sudah yang miskin. Makanya jadilah orang miskin. Ya. Ini yadkhulul fuqara'ul mu'minin. Fuqara, orang miskin itu masuk surga nanti qabla al-aghniya, sebelum wong zuki. Berapa? Binisbi yaumin 500 'am, yaitu apa? Setengah hari dari apa? 500 tahun. Karena satu hari setara dengan 1000. Berarti orang miskin di sini masuk surga. Wis ganti doanya. Allahumma ahdini miskina. Jadi di sini. Jadi hikmah Isra Mi'raj itu salah satunya apa? Menghibur Nabi yang dalam kondisi sedih. Hiburan itu menarik banget. Kenapa? Karena Allah linuriyahu min ayatina. Allah itu ingin menampakkan kepada Nabi Muhammad akan kebesaran ciptaan-ciptaannya. Makanya perjalanan jauh, mulai dari Isra, kemudian nanti Mi'raj. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuh itu kalau naik unta itu 2 bulan. Kalau pesawat 2 jam. Di zaman Nabi kendaraan tercepat apa? Unta yang bisa menembus padang pasir itu butuh 2 bulan.
2 bulan itu ternyata hanya dilakukan oleh Rasulullah sepertiga malam, nggak sampai 1 malam, sepertiga malam. Makanya ini yang kemudian menjadikan orang-orang Mekah itu gak percaya, bahkan kaum muslimin hampir termakan isu ketidakpercayaan berita itu. Melewati apa ini? Ini banyak yang dilewati. Jadi ketika Isra ini yang dilewati, ke Madinah dulu, habis ke Madinah ke Sinai, Bukit Sinai, tempat apa? Tursina. Nabi Musa mendapatkan wahyu, kitab, namanya kitab Taurat. Kemudian geser ke Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian geser ke Baitul Maqdis, Palestina. Habis dari Palestina baru kemudian naik menuju ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah. Berarti kenapa? Nabi itu diperlihatkan oleh Allah. Peristiwa-peristiwa besar ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu pasti mengalami namanya rintangan. Makanya sampai Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Dan kami, kata Allah, jadikan bagi setiap para nabi itu pasti ada musuh. Dan musuhnya para nabi itu apa? Aduwal insi wal jins. Ada yang dari kalangan bangsa jin dan juga ada di kalangan manusia. Makanya nggak mungkin ada nabi yang hidupnya apa? Mulus. Pasti hidupnya nabi apa? Lika-liku ujian berat. Makanya sampai kemudian orang nanti ketika berada di padang mahsyar, orang-orang yang hidupnya nyaman, orang-orang yang hidupnya itu ahlul afiyah, itu nanti merasa iri kepada orang yang hidupnya ahlul musibah. Ya, ada di dalam kitab Tadhkirah di awal itu, bagaimana ahlul afiyah berkata, takadu yawaddu ahlul afiyah ay yuqradu juluduhum bil maqarib. Orang-orang kaya itu atau orang-orang yang hidupnya sehat, normal, terus lurus, terus selama hidup di dunia, nanti di padang mahsyar dia berkata begini, enak tatimu banyak ujian. Sampai dikalimatkan apa di hadis itu, ya Allah, kalau tahu keutamanya orang banyak ujian, ya Allah, aku ridho, ya Allah, kalau kulitku kemudian digunting-gunting di dunia. Jadi apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah ingin mengangkat kesedihan Nabi. Ini masih ujian kecil, masih ada Allah, dan diperlihatkan bentuk awalnya ciptaannya mulai dari lintas antara kota ke kota. Kemudian yang dahsyat juga dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratil Muntaha. Ini yang dilalui. Sampai di langit yang pertama Rasulullah ketemu dengan rohnya Nabi Adam. Di sini Nabi Adam di langit pertama. Naik ke langit yang kedua, ketemu sama Nabi Isa sama Nabi Yahya. Naik di langit yang ketiga, ketemu sama Nabi Idris. Naik di langit yang keempat, ketemu sama Nabi Yusuf. Naik di langit yang ke-5, ketemu sama Nabi Harun. Di langit yang ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Makanya nanti interaksi dengan Nabi Musa itu apa? Banyak. Dari Sidratil Muntaha ke Nabi Musa itu banyak nanti. Kemudian di langit yang ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim. Ini salah satu penguat dalil kalau Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Ibrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku, kata Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku sedang Isra. Jadi pada malam diisrakan oleh Allah ketemu sama siapa? Nabi Ibrahim. Nah, terus apanya yang ketemu? Ketemu sama roh Nabi Ibrahim.
Kemudian faqal Nabi Ibrahim berwasiat kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri ummataka minni as-salam. Bacakan, sampaikan salamku kepada umatmu. Kita itu dapat salam dari Nabi Ibrahim. Itu saking cintanya Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita semuanya umat Nabi Muhammad itu apa? Masih cucu dari Nabi Ibrahim. Dan kita ini orang Arab. Cuma Arab kelamaan terlalu jauh, jadi tinggal Arab maklum. Jadi kita dapat apa? Dapat salam. Kemudian ini yang kedua kabar gembira Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbati. Sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya harum, debunya itu harum. Almatul ma, airnya itu segar, airnya itu apa? Dingin, tidak asin, tidak apa lagi. Jadi tawar airnya. Wa annaha ki'an. Makanya kan ada air yang tawar, sekarang masih ada itu. Sumur yang pernah diludahi sama Rasulullah. Sumur itu dekat dengan laut mati, laut merah. Jadi dekat dengan laut merah. Maka kemudian setelah diludahi sama Rasulullah, airnya itu keluar menjadi apa? Tawar. Sampai sekarang itu masih ada dan dilindungi, bagian dari sejarah yang masih ada dan saat ini masih ada. Kemudian wa annaha ki'an, ini yang ketiga, wa annaha ki'an, dan surga itu tanahnya lapang, tanahnya luas. Ibaratnya Allah membuka kaplingan perumahan di dalam surga. Dibuka perumahan, dijual apanya? Tanahnya. Kita disuruh beli, kita disuruh DP. Kalau sudah DP, mumpung sehidup di dunia, rumahmu di surga itu harus dibangun. Bagaimana cara membangun rumah? Ada dua cara. Membangun rumah itu pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa. Salah satunya dengan apa? Salat 5 waktu, kemudian jaga 12 rakaat sehari semalam. Hadisnya jelas kan? Man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunalahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan sebuah istana nanti di dalam surga. Itu dahsyat. Jaga 12 rakaat. Kemudian ada lagi yang bisa membangun rumah di surga, itu apa? Akhlak yang baik, meninggalkan 3 perkara. Apa kata Rasulullah? Ana za'imun. Aku, kata Nabi, sebagai penjamin. Apa? Bi baitin fi rabatil jannah. Di rumah di pinggiran surga. Jadi rotok ini Pak, apa namanya, rumahnya rotok tinggi, enggak di tengah-tengah. Berarti apa namanya? Kelas ya ekstra. Tapi Nabi jamin, aku jamin rumah di pinggiran surga. Bagi siapa ya Rasul? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang senang meninggalkan perdebatan. Kalau debat walaupun kondisi dirinya benar. 01, 02 kan pendukungnya debat. Alhamdulillah yang viral itu kemarin di Madura itu di Sampang, yang dikeroyok salah satu paslon pendukungnya Pak, dikeroyok oleh 5 orang itu dengan apa? Dengan celurit gitu. Habis Pak tutupnya yo mati. Lihat di YouTube itu Pak, ya Allah, 1 orang gara-gara beda pilihan dihajar oleh 5 orang menggunakan celurit, dia hancur, meninggal. Alhamdulillah. Zaman rahmati Allah, maka bangun rumah itu di surga dengan apa? Dengan tinggalkan perdebatan. Jadi kan kalau mau milih 02, siapa 02? Jadi anak saja. Wa anna hadiyan wa anna khirasah, dan ini terakhir kata Nabi Ibrahim, dan sampaikan wahai Nabi Muhammad, di surga itu ada apa? Tanaman-tanaman untuk menjadi penghias rumah-rumahmu, maka tanaman itu akan tumbuh dengan apa?
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini apa? Taman-taman surga. Berarti Nabi Muhammad pernah ketemu sama Nabi Ibrahim. Ini sebagai pemahaman